Penyakit wasir tidak mematikan, tetapi membuat penderitaan yang berkepanjangan. Nah, Karena kamu ngomong ya, iya, dirasain aja, penderitaan yang gitu. berkepanjangan dan kadang orang itu ya itu tadi memalukan dalam tanda kutip, ya. Nah, padahal pasien itu sangat menderita. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kita Semarang, semoga hari ini dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, kalau sudah ada saya berarti waktunya kita untuk podcast Dinkes. Dan untuk edisi spesial hari ini, karena setiap podcast kayaknya spesial kali ya, jadi saya punya tamu seperti biasa. Dan nanti kita akan bahas penyakit yang sebenarnya banyak orang alamin tapi nggak mau terbuka karena malu. Nah, apa itu sakitnya ya? Di sebelah saya sudah ada Dokter Eko Setiawan. Dokter, Ya, sehat halo, ya, dokter? sehat. Terima Ya. kasih hari ini sudah datang ke podcast kami, dokter. Ya. Sudah menyempatkan waktu. Sebelum itu saya coba bacakan singkat gitu ya. Ya. Oke, Dokter Eko Setiawan itu spesialis bedah ya, Dok ya? Ya, betul. Dari Undip. Ya, Beliau ini juga dosen di Fakultas Kedokteran Unisula. betul. Sampai sekarang masih aktif ya, Dok ya? Masih. Jadi saya home base-nya di sana. Home base. Iya. Tugasnya di sana. Betul. Dan Dokter Eko ini juga bekerja di dua rumah sakit. Yang pertama di Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Betul. Sultan Agung. Yang kedua di Rumah Sakit Romani. Rumani Muhammadiyah Semarang. Kalau di Dok. kota Semarang itu ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan jam prakteknya, jadwalnya, barangkali nanti setelah kita podcast ada yang tertarik untuk Oh gitu menemui ya. Dokter Eko gitu Ya. Dok ya. Oke, sana ya. Saya praktek di sehari-hari kalau di Semarang di dua rumah sakit tadi. Yang pertama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, pagi jam 8 sampai jam 12. Dan untuk hari Selasa, Kamis, Sabtu di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah dekat dari sini ya, di kurang 1 kilo. Itu jamnya jam 8 sampai jam 10 ya. Oke. Bisa janjian nggak, Dok, sebelum ke sana? Maksudnya kan Bisa dong ya. janjian ya? Iya, sekarang kan pendaftaran online semua. Online, jadi oke. bisa lah. Ada Instagram, Dokter, barangkali nanti ada yang mau. Oh, ada. Yang paling penting adalah channel YouTube saya. Channel YouTube saya. Channel YouTube ya, nanti Iya. tim Dinkes minta tolong dicantumin ya. Betul, tolong ya. Channel YouTube saya itu yang paling penting ya, karena itu untuk publik. Ya. Dan tadi saya sempat lihat sebentar gitu ya, channel YouTube-nya Dokter Eko itu banyak video-video gitu kan, yang bisa nanti mungkin dulu pelajari tentang penyakit-penyakit yang dilakukan sama Dokter Eko Iya. ketika berpraktek gitu ya, Dok Ya, ya. segala sesuatu yang berhubungan dengan bedah. Bedah. Ya. Bedah plastik nggak, Dok ya? Oh, semua. Karena saya kan general surgeon, saya seorang bedah umum. Jadi apapun tentang bedah, insya Allah bisa berkonsultasi. Oh, Ya, termasuk walaupun berkonsentrasinya lebih banyak kepada bedah saluran cerna. Gitu. Nah, karena Iya. karena Dokter Eko konsentrasinya di bedah saluran cerna, Iya. maka hari ini kita akan bahas penyakit pencernaan yang tadi orang sebenarnya banyak yang mengalami tapi takut untuk ngomong. Iya. Itu adalah tentang Betul. wasir. Ya, bener ya, Dok ya? Betul. Wasir atau ambien itu sama aja ya, Dok ya? Sama. Jadi aja ya? betul tadi ya. Penyakit wasir ambien ini bukan penyakit mematikan ya. Beda, tumor payudara orang takut ya. Penyakit wasir tidak mematikan, tetapi membuat penderitaan yang berkepanjangan. Nah, Karena kamu ngomong ya, iya, Dok, dirasain aja, penderitaan yang gitu. berkepanjangan dan kadang orang itu ya itu tadi memalukan dalam tanda kutip ya. Nah, padahal pasien itu sangat menderita. Oleh karena itu edukasi ini penting. Penting. Betul. Jadi nanti sedulur harus simak dari awal sampai akhir. Betul. Dokter, biasanya kalau di podcast kita punya fakta dan mitos. Ya. Ini saya ada 5 sudah disiapkan, nanti Dokter Eko jawab fakta atau mitos ya. Siap, Yang ya. pertama, Dokter, semua orang pasti bisa ambeien. Bisa. Fakta. ya, Dok, ya? Fakta. Aduh, Iya. Berarti Fakta. Kita semua faktor resiko Betul. untuk ambeien nih. Nanti kita tanya ya, apa faktornya? Iya. Yang kedua, Dokter, wasir adalah penyakit kambuhan. Fakta. Oh, fakta. Fakta. Siap. Nanti kita bahas juga ya. Iya. Kambuhannya gimana? Yang ketiga adalah makanan pedas jadi penyebab wasir. Fakta. Nah, Nah, ini fakta. hati-hati nih yang suka Hati-hati. makan level-level Level ya. setan level berapa gitu ya? Level iblis. Level iblis. Iya, benar. Yang selanjutnya, Dokter, ambeien hanya bisa sembuh dengan operasi. Wah, mitos. Oke, ini mitos. Iya. Alhamdulillah ya buat teman-teman yang Mitos. mungkin merasa udah ada ambeien, Betul. nggak harus operasi. Tidak ya. perlu takut. Nanti kita tanya Dokter Eko ya. Gimana sebenarnya tanpa operasi? Iya. Yang terakhir, Dokter, ambeien bisa meningkatkan resiko kanker. Tidak.
Oke, Mitos. berarti mitos Betul, ya. iya, Baik, ini mitos. alhamdulillah lagi buat teman-teman yang kayaknya Nah. udah ada ambeien, terus gimana ya, apakah ini benar-benar kanker atau enggak? Nanti dokter Eko akan menjelaskan. Iya. Kita bahas yang pertama, dokter. Semua orang pasti bisa ambeien. Berarti Iya. kita semua punya faktor resiko untuk ambeien ya, dok ya? Nah, begini ya, ambeien itu memang ada. Semua orang tuh punya ambeien karena itu pembuluh darah normal ada Nah, ya. proses terjadinya wasir ya, Iya, dok ya? sama seperti varises ini sama ya. Semua orang punya pembuluh darah kan? Di tangan kita ada pembuluh darah. Tapi ada yang varises melebar begitu ya. Jadi semua orang beresiko terkena wasir. Dan berdasarkan data statistik, sesungguhnya 3 dari 10 orang Itu pasti wasir. itu pasti menderita wasir. Walaupun tidak Mengaku. tidak mengaku atau mungkin gejalanya ringan Belum gitu. diketahui ya, dok ya? Iya, dan lagi-lagi yang paling banyak terkena wasir adalah wanita. Perempuan. Oh, ini kenapa, dok? Itu ada pembahasannya ya. Nah, hati-hati nih ya kita ya. Salah satu faktor resiko terjadinya wasir adalah kehamilan. Oh. Jadi ada kan wasir pada ibu hamil ya. Oh. Nah, ini juga nanti jadi topik sendiri nih ya. Apakah wasir pada ibu hamil ini berbahaya ya? Karena hampir seluruh ibu hamil Pasti. itu menderita wasir walaupun grade-nya Rendah. ringan. Tapi kalau yang udah menderita wasir sebelum hamil, begitu hamil tambah parah biasanya. Oke. Nah, apakah perlu dioperasi? Nah, Nah, kita nanti, bahas dia, teman-teman. ya, Jadi nanti. Ini saya tertarik tentang wasirnya tadi bahwa Iya. sebenarnya penyebabnya apa sih, dok? Ya. Dan gini, tadi dokter bisa bilang bahwa wasir ini bisa sebenarnya sudah ada tapi kita tidak menyadari. Iya. Nah, untuk bisa tahunya tuh screeningnya gimana, dok? Iya, jadi wasir itu kan tadi pembuluh darah ya. Nah, dia keluar benjolan di anus ya. Kenapa bisa keluar? Yang benjolan yang tadi di dalam bisa keluar. Itu. Ya, berarti yang pertama adalah karena pembuluh darahnya melebar. Oke. Nah, kenapa pembuluh darahnya melebar? Ya ini macam-macam sebabnya. Bisa karena pola hidup yang salah. Misalnya ya, makan makanan yang kurang serat. Sehingga kalau ke toilet tuh lama. Nah, itu ya. Itu konsentrasi lama. Oh, itu. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan orang itu mengejan. Apa contohnya? Ngangkat. Junjung, berat. Nah, angkatnya ya, dok, ya, iya, jadi atau atlet, ya, angkat besi. Nah, itu ya. Yang ketiga, ya bisa juga kehamilan tadi. Karena ada bayi yang dikandung, sehingga tekanan dalam perut kan besar. Oh, berarti Jadi dia keluar. bukan pas proses persalinannya. Oh, waktu bukan. dok, ya? Dari mulai awal kehamilan tuh udah muncul biasanya. Oh, ini fakta juga yang baru kita ketahui ya sebagai bunda-bunda ya. Yes, Oh, oke, iya. oke. Berarti selama proses mengandung pun bisa terjadi faktornya. Bisa. Nah, cuma karena penyebabnya adalah kehamilan, sehingga wasir pada ibu hamil itu tidak harus dioperasi. Oh. Karena kalau sudah melahirkan, maka harusnya tekanannya mengecil, sehingga wasir itu diharapkan bisa mengempes dan masuk lagi. Bisa masuk lagi. Nah, itu Jadi ya. kita tanya ya, kenapa wasir ini bisa masuk dan keluar sendiri Ah, gitu ya? Iya. Dok, terus untuk taunya kita sudah ada wasir tuh gimana, dok? Iya. screeningnya? Gejala awal dari wasir itu macam-macam ya. Yang paling sering adalah keluarnya benjolan. Ya, Nah, ini yang tapi paling bisa kita tahu, betul. Tapi kadang-kadang tidak ada benjolan. Nah, ini gimana? gimana? Nah, ini orang biasanya mengeluh BAB-nya berdarah. ya. Oke. Jadi kalau BAB dia warnanya merah, berdarah. Ya pada akhir setelah BAB dia keluar darah. Nah, itu adalah salah satu tanda dari wasir. Indikasinya itu. Betul. salah Jadi satunya, Dok, ya. kalau kita ketemu ada BAB darah, kita harus hati-hati. Hmm. Belum tentu juga itu wasir. Bisa jadi itu juga salah satu tanda dari tumor ganas. Aduh, ini jadi malah sedih Nah, Dok, ya kan? Jadi jangan remehkan BAB berdarah dan jangan remehkan benjolan yang keluar dari anus. Kita harus pastikan ini aman, ini perlu diterapi, ini bisa dibiarkan ditunggu. Nah, itu jadi harus kepada Dokter. ya berkonsultasi pastinya ya. Iya. Jadi nggak boleh malu untuk konsultasi ya, Dok, ya? Oh iya dong pasti ya. Ini kan salah satu bentuk konsultasi kan ya? Konsultasi dan Nah, edukasi juga ya, Dok, ya? Iya. Berarti kalau yang untuk menghindari agar tidak terjadi wasir, baik ya. Kan berarti ada faktor-faktor resiko orang terkena wasir. Iya.
ada faktor resiko yang bisa kita cegah. Hindari. Ada faktor resiko yang tidak bisa kita cegah. Hamil bisa kita cegah kan nggak bisa dong ya. Masa saya takut wasir nih nggak bisa hamil kan nggak mungkin. Ya kan? Oh saya ini takut wasir berarti saya nggak mau angkat kursi, nggak mau angkat ini kan enggak ya. Nggak mungkin ya juga. Oke, jadi ada faktor resiko yang bisa kita cegah. Contoh misalnya satu, kita harus banyak mengkonsumsi serat, Oke, makanannya bisa air ada, putih Dok, ya. Yang kedua mengkonsumsi tadi pedas ya. Pedes. Walaupun nggak ada di buku nih, tapi hampir semua pasien saya ya banyak sekali yang wasir itu kambuh gara-gara habis makan pedas. Diare, pedas keluar karena iritasi kan. Kita aja kalau kena tangan panas kan. Oh iya betul. Nah, dia udem, bengkak sehingga keluar. Ya, yang ketiga, menghindari olahraga atau pekerjaan yang ekstrim. Angkat Iya kan? besi, misalnya Oh, gitu angkat ya. besi atau cara mengangkat yang terlalu payah gitu ya, terlalu berat. Nah, kita harus Angkat jangka pakai teknik. ya mungkin teknik yang benar atau minta bantuan gitu. Oke, tadi udah faktor-faktor resiko mana yang bisa Iya. dihindari dan enggak ya, Dok Iya, ya. iya. Berarti ya memang sebenarnya kita semua tuh berpotensi untuk punya Betul. Sip. Ada satu lagi faktor resiko. Ini yang paling sering nih, yang Apa, Dok? sulit kita kendalikan apa? Keturunan. oh, ini masih keturunan juga. Bisa. Loh. Jadi begini, ada orang-orang yang memang dalam keluarganya itu ya diciptakan, diberikan sama Yang Maha Kuasa itu lemah itunya, pembuluh darahnya, iya kan? Iya, iya benar. Nah, jadi dia beresiko. Ada orang angkat berat, pekerjaannya berat tapi nggak kena wasir. Oh, Ada orang pekerjaannya ringan kena wasir. Kenapa? Ya itu tadi. Ada faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah keturunan tadi. turunan. Oh, Sehingga orang-orang yang dalam keturunannya sudah ada resiko itu, dia harus lebih ekstra hati-hati dong. Ya gitu. Iya. Oh ya, boleh teman-teman. Jadi kalau sekali lagi kalau mau pacar mau nikah ini juga dituntut juga riwayat penyakitnya ya, Dok ya. Perlu ya, Dok ya? Iya, tapi tidak perlu nanya, Bapak ada hemoroid, Mbak ada wasir, kan nggak perlu ya. Nah, gitu. Oke. Ya, baik. Iya. Kita ini udah mulai tercerahkan nih. Tapi yang kedua, Nah. dokter, fakta dan mitosnya tadi wasir adalah penyakit kambuhan. Fakta. Fakta. Banyak orang tidak berobat. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini hilang sendiri kok, gitu. Kambuh lagi. Dia akan datang, mayoritas pasien saya itu datang, itu udah stadium 4. Sudah yang lanjut, udah besar tidak bisa keluar. Tidak bisa masuk lagi. Gitu. Jadi apakah ini merupakan penyakit kambuhan? Betul sekali. Oh, Dia bisa kempes, bisa besar lagi, bisa besar dan tidak bisa kempes lagi. Pada saat itulah rata-rata pasien akan mencari pertolongan. nah, gitu. Berarti harus operasi ya, Dok ya. Nah, tadi untuk tahu dokter, tadi dokter bilang kalau pasien datang sudah di stadium akhir. Untuk tahu stadiumnya gimana, Dok? Kita Nah. bisa self-assessment nggak sih? Ya, bisa. Hmm. Jadi begini ya, kalau ada benjolan keluar dari anus ya atau BAB darah, kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Tapi apakah kita bisa mendiagnosis diri sendiri? Nah, enggak bisa. Kenapa? Karena orang itu kan subjektif. Kadang orang itu ngayem-ngayem ke. Denial gitu ya, Enggak Dok? apa-apa. Ada orang tuh malah ketakutan sendiri gitu loh. Jadi yang kita harus lakukan adalah ya kita harus cari ya informasi dari manapun, kemudian kita harus berkonsultasi ya dengan acara apapun itu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini stadiumnya 1, 2, 3, 4? Ya tadi dari gejala. Stadium 1, 2, 3, 4 ini hanya berdasarkan benjolan loh. Nah, Jadi kalau benjolannya itu keluar, bisa masuk sendiri, itu stadium 2. Kalau benjolannya keluar, harus dimasukkan pakai jari, ya. Kadang-kadang harus dipaksa masuk, itu stadium 3. Kalau stadium 4, kayak tadi di YouTube itu, Oh, iya, sudah tidak bisa masuk lagi. harus dioperasi. Nanti Iya. bisa dilihat di channel YouTube-nya Dokter Eko itu Betul, ada di ya, situ ada. waktu operasi gitu ada Ada. tunjukkan itu. Iya. Ya lumayan bikin worry ya. Jadi itu kenapa kita memang harus self assessment dari awal bahwa ini kayaknya udah mulai gini Iya. ya dari yang dijelaskan Dokter Eko tadi. Semakin dini kita mendiagnosis hemoroid atau wasir atau ambeien, maka penanganannya lebih sederhana. Lebih awal lebih sederhana. Lebih ya, awal Dok? tidak sederhana, tidak melulu harus operasi, nanti kita bahas ya. Ya, itu Ya. tadi nanti ada di fakta yang keempat. Berarti memang kambuhan ya. Jadi Yes. bisa datang, bisa hilang sendiri, tapi harus ditanganin biar nggak lebih parah ya, Dok ya. Yes. Iya. Ya, jadi
mulai dari sekarang coba deh dirasa-rasa gitu ya. Gimana ya kondisinya? Kondisi harusnya dong Meta. Ya bisa di self assessment sendiri berdasarkan tadi keterangan dari dokter Eko. Kemudian nanti yang kalau misalkan ternyata sudah masuk ke stadium 2 atau 3 boleh menemui dokter Eko ya. Tadi sudah ada di jadwal. Gampang ya, nanti di Google aja, googling ada ketemu itu ya. Benar ya. Yang ketiga, fakta dan mitosnya adalah makanan yang pedas dapat menyebabkan wasir. Fakta. Ini sebetulnya saya penasaran juga karena di buku-buku nggak ada. Ya mungkin karena di luar negeri orang nggak terlalu ekstra pedas kali ya. Iya, gitu. Nggak ada level 1 sampai level iblis yang sambelnya lebih banyak daripada nasinya ya kan. Nah ini ya, tapi faktanya banyak pasien saya yang datang wasirnya kambuh karena setelah makan pedas. Jadi sebetulnya ya, kalau saya berkesimpulan ya, makan pedas itu bukan menyebabkan wasir, tapi makan pedas itu memicu wasirnya kambuh. Oh, pemicu. Jadi kan tadi kan faktor risikonya kan tadi kan mau angkat berat, kemudian kurang makan serat, kan orang udah wasir. Tapi wasir ini bisa kambuh, terpicu kalau ada iritasi. Iritasi disebabkan oleh apa? Salah satunya makan pedas. Iya kan? Mau kena tangan aja kadang pedas kan? Iya. Nah, itu jadi gitu, dok, ya? jadi konsumsilah secukupnya. Itu pesannya. Boleh makan pedas tapi secukupnya. Maka lebih baik ketika kita lebih banyak konsumsi makanan yang berserat ya, Dok ya. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Agak pintar dikit sekarang setelah bergaul sama dokter Eko sebentar Pak ya. Ya, betul. Jadi udah sering-sering ya bergaul sama dokter Eko biar lebih pintar nih. Kemudian yang keempat adalah ambien ini hanya bisa sembuh dengan operasi. Ini menarik, Dok. Dah, ya. Orang itu kalau dengar kata operasi takut nggak? Bener, takut banget lah, Dok. Jangan orang awam ya. Jangankan pasien, dokter juga. Dokter aja dengar kata operasi lari kok, ya. Ya, jelas kan gitu. Nah, masalahnya wasir itu tidak harus operasi semua. Ini kabar baik untuk kita yang mungkin sudah merasa ambeien. Kalaupun harus operasi, tekniknya macam-macam. Nah, tidak harus operasi yang berdarah-darah, tidak. Begitu. Dari yang paling ringan adalah tidak perlu minum obat, tidak perlu operasi. Sembuh sendiri. Kapan itu? Kalau wasirnya itu datang awal. Misalnya, saya pernah BAB darah, sekarang masih tidak. Diperiksa, oh ada benjolan kecil, ya. Perlu operasi tidak. Edukasi aja. Harus banyak minum air putih, harus banyak konsumsi serat, menghindari makanan pedas, ya, menghindari faktor-faktor resiko yang tadi kita sebutkan. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian tetap terjadi, muncul, ada pilihan lain, ya. Tidak harus operasi, suntik wasir namanya. Suntik wasir. Disuntik. Di bagian di ambiennya itu. Oh, dan itu tidak sakit. Karena wasir itu di dalam itu, bagian dalam saluran cerna, itu tidak ada sarafnya. Jadi kalau disuntik di situ, pembuluh darah yang tadi membesar, dia pembuluh darah jadi mengkeret. Nah, itu jadi setelah disuntik tadi. Setelah disuntik tadi. Gitu. Apakah ini 100% berhasil? Tidak. Bisa juga dia gagal, ya. Maka pilihan lain adalah kita ikat, suntik dan ikat. Oke, diikat. Suntik dan ikat. Ini juga bukan prosedur yang nyeri, ya. Prosedur yang nyeri. Jadi wasir. Proses mengikatnya. Jadi pasien itu bisa dalam kondisi terbius, bisa juga dalam kondisi sadar. Oh my. Nah, rasanya menakutkan kan? Iya. Itulah saya nggak pernah nanya ke pasien, ya. Tapi pasiennya ya pasti orang merasa risih ya. Iya, gitu. Tapi tidak nyeri, hanya saja tidak nyaman. Ya kan tidak nyaman. Oh tidak nyaman kan posisinya udah nggak nyaman. Iya, ya, bayangin aja. Gitu. Tapi tidak nyeri. Lah kapan harus dioperasi wasir ini? Kalau pilihan 1, 2, 3 tadi gagal, atau wasirnya itu stadium 4 yang besar, maka pilihannya hanya operasi. Hanya operasi. Kemungkinan terburuknya. Betul. Ya, dan pasien itu tidak perlu dijelaskan pun datang, saya minta operasi biasanya. Udah terlalu sakit ya, Dok? Karena terlalu sakit. Dok, saya penasaran cara memeriksa dokter ke pasien ambien itu gimana? Ya. Penasaran kan? Dulu juga penasaran gimana cara ngeceknya. Betul. Gitu. Nah, ngeceknya itu, ya yang jelas kita kan budaya timur ya. Iya. Nah, beda ya. Kalau di barat posisinya jengking. Iya. Kalau di Indonesia nggak bisa kita pakai cara seperti itu. Kita bisa modifikasi miring maksudnya. Jadi tidur miring, membelakangi pasien, membelakangi dokter, kita periksa. Begitu. Iya, kalau pemeriksaan. Idealnya memang
tadi yang betul-betul expose ya. Tapi kan tidak bisa kita lakukan di sini. Gitu. Jadi kita menjaga benar-benar private, pastinya nyaman. Gitu. Jadi posisinya miring. Nah, ini udah ada gambaran ya. Dan tidak sakit. Kan diperiksa aja dong. Iya. Nah, Tapi pas nanti penanganan, itu sakit. nah, Kalau operasi, kalau operasi ya, Iya. kan bisa dibius ya dok ya. betul gitu. Operasi itu tidak jelek. Kalau tadi disuntik dan diikat, ada nggak kemungkinan dia kambuh? 100% ada. Oh, tetap ada ya? Dok? Ada. Tapi kalau dioperasi, benar-benar dibuang, hilang emang nggak ada kambuh lagi. Cuma yang tidak nyaman apa? Awal-awalnya sakit. Pas dioperasi ya dok ya? Iya, walaupun dibius, setelah operasi pasti penyesuaian dulu. Oke, kalau setelah dioperasi kemudian nanti waktu saat buang air besarnya gimana? Biasa. Jadi pasien-pasien yang dioperasi wasir itu tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan yang jelas BAB tetap biasa. Oke. Masa orang nggak boleh BAB dulu ya kan? Nggak mungkin kan? Barangkali di apa ya, saya juga Ya. gitu ya, dok ya. Ya kadang-kadang kalau BAB terlalu keras kita kasih pelunak. Tapi rata-rata pasien-pasien yang saya tangani biasa, BAB biasa. Biasa dok. Iya. Penyembuhannya setelah operasi? Baik. Tergantung ya. Kalau suntik wasir atau ikat wasir, itu langsung aktivitas biasa karena tidak ada luka. Suntik aja dok ya? Iya, suntik dan ikat tidak ada luka. Kalau operasi wasir butuh waktu 2 minggu biasanya. Rata-rata 2 minggu. Lukanya sembuh. Karena ada luka. Iya, Dan luka di tempat yang kotor, kan kotor ya. Luka di tempat yang kotor sembuhnya lebih panjang. Oleh karena itu makanya kalau dia stadium 2, stadium 3, maka kita pilih dulu dia suntik wasir atau ikat wasir yang lebih nyaman untuk pasien. Ya, ini tadi ada solusi selain operasi nih ya. Jadi ada lebih aman lah gitu ya. Dok, Iya, ya. Baik, ini bisa dilakukan juga di tempat dokter praktek. bisa. Hmm. Bisa. Tapi bisa pakai BPJS dok? Bisa. Bisa pakai BPJS ya? Bisa. Tuh bisa pakai BPJS. Hemoroid atau wasir adalah penyakit yang ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah, terima kasih BPJS. Terima kasih BPJS. Nah ini luar biasa. Terima juga kasih ya. BPJS. Jadi hanya menghilangkan rasa gengsi sebentar dan takut untuk konsultasi. Setelah itu kan aman karena kita tahu gitu penanganannya seperti apa ketika Iya. sudah tahu Iya. di stadium berapa gitu. Ini karena banyak yang memang takut ya dok ya. Takut, Teman-teman juga iya betul. konsultasinya ke siapa gitu. Iya. Kalau ke dokter umum ya. Iya, Malu bisa. dan sebagainya. Malu, iya. Oke. Baik, mungkin setelah ini jadi tercerahkan ya. Ya, atau nanti tanya di kolom komentar ya, di YouTube-nya ya. YouTube juga bisa. Bisa. Atau nanti bisa langsung ke Instagramnya Dr. Eka ya. Bisa. Kolom YouTube ini juga bisa. YouTube-nya Dinkes ya, Ya, siap. DKK. Kemudian yang terakhir, iya benar tadi. Yang terakhir tadi adalah ambien bisa meningkatkan resiko kanker. Tidak, Itu mitos ya dok ya. mitos. Karena ambien itu bukan kanker. Dia kan pembuluh darah. Jadi ambien tidak menyebabkan kanker. Oke, totally mitos Oke. ya, dok. Mitos. Tapi kadang-kadang orang bilang, oh dulu saya ambien, sekarang jadi tumor ganas. Bukan. Dulu itu dia nggak periksa. Oh. Jadi menganggap benjolan yang keluar itu adalah ambien, padahal bukan. Sebenarnya dok ya. Tumor. Enggak aware. Nggak aware. Oleh karena itu, tidak boleh mendiagnosis diri sendiri ambien, saya tumor. Periksa. Harus ke dokter. Karena kalau itu tumor, semakin dini ditangani, semakin baik. Baik, ya. Semakin lambat ditangani, semakin kompleks penanganannya. Benar. Dan ini lagi dok, mungkin sudah selesai untuk bahas fakta dan mitosnya, tapi mungkin sedikit-sedikit lagi bahwa bener nggak sih dok kalau wasir ini bisa komplikasi kalau kita biarkan? Ya, bisa. Komplikasi yang paling tidak nyaman adalah dia keluar. Oh, yang tadi. Kalau keluar, apa yang terjadi? Pembuluh darahnya tersumbat. Pasiennya sangat kesakitan. Yaitu tadi yang saya bilang, pasien itu datang minta operasi. Saking sakitnya. Itulah komplikasi dari wasir. Atau yang kedua, yang lebih sering lagi adalah perdarahan. Wasir kan gampang berdarah, pembuluh darah. Pasiennya bisa jadi anemia. Oh, kurang darah. Namanya juga dok ya? Betul. Ya, bahkan ada pasien saya tuh HB-nya 6 harus transfusi darah. Karena apa? Kronis. Ini. Kronis. Yang orang kadang menyepelekan tapi bisa sampai Bisa. ya. Walaupun tidak semua ya. Iya sih, tergantung. Bukan nakut-nakutin nih ya. Nah, bukan Nggak sih, nakut. Dok. Ini malah justru mencerahkan sih, Betul, Dok. mencerahkan. Sekali ya buat teman-teman yang mungkin aduh ini kok nggak nyaman, mulai nggak nyaman Iya. untuk BAB-nya tapi bingung mau kemana. Nah ini sangat mencerahkan gitu ya dok Iya. ya. Iya. Dokter kayaknya kita Instagram ada pertanyaan? ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke. Tidak ada Iya. ya. Baik dokter, ini kita kayak sudah cukup tuntas untuk membahas masalah wasir Sip. ya. Tercerahkan sekali Ya. dan kita udah ada gambaran nanti kalau ketemu dokter Eko tuh diperiksanya bagaimana Hmm. gitu ya. Dan kayaknya kita udah bisa tahu kita di stadium berapa dengan tadi yang ciri-cirinya Iya. dijelaskan oleh Iya. dokter Eko. Baik Iya. dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, untuk terima penjelasan kasih. wasir hari ini. Sedulur Kota Semarang. Dulu saya kita Semarang. Sedulur. Dokter, sebelum kita akhiri ada closing statement mungkin untuk mengajak teman-teman lebih aware terhadap Baik. screening. Wasir bukan penyakit yang mematikan. Tapi wasir bisa fatal kalau kita tidak periksa. Kenapa? Karena kita belum tentu itu wasir atau bukan. Bisa jadi itu adalah tumor ganas. Jangan sampai wasir itu sampai pada stadium yang lebih lanjut karena penanganannya akan lebih kompleks. Hati-hati. Nah, itu. Tuh, kata dokter Eko, hati-hati ya, lebih dini diketahui dan Lebih ditangani baik. lebih baik. Yes. Ya, mulai dari sekarang coba lebih sering konsultasi ke dokter ya. Iya. Di DKK ada konsultasi dokter online juga, nanti Oh, bisa ada. dicantumkan oleh tim Menkes di sini. Jadi sebelum mungkin ketemu dengan dokter Eko bisa ketemu atau chat dulu dengan dokter kita di Dinkes Kesehatan kita semua ya. Iya. Dokter Eko, terima kasih untuk hari Sip, ini. makasih. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya sama saya Ira Sultiana dan dokter Eko. Setia Mas. Terima kasih. Chicka 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 chicka